Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Mayu, siswi dari salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Di sini, Mayu akan mencoba menggali banyak insight yang belum pernah Mayu ketahui sebelumnya tentang akuntansi syariah. Nah, Mayu akan belajar bersama Kak Azida Fuada Anwariskika. Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Mayu dan saya akan belajar bersama mengenai produk-produk dan tata kelola yang ada di salah satu BMT di Yogyakarta, yaitu BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan BMT BRS ini. Nah, BMT BRS merupakan lembaga keuangan mikro syariah dan berbasis usaha kecil menengah atau UKM yang berdiri pada 12 September 2002. Tujuan awal dari pendirian BMT ini adalah untuk pemberdayaan keuangan sekolah yang selama ini hanya berhenti di bank saja, sehingga nilai kebermanfaatan terhadap UKM-nya rendah gitu. Nah, sekolah yang menjalin kerjasama dengan BMT BRS adalah Sekolah Islam Terpadu yang berada di bawah naungan Konsorsium Yayasan Mulia atau KYM. Nah, Konsorsium Yayasan Mulia ini merupakan yayasan yang didirikan pada tahun 1997 dan merupakan yayasan dengan jaringan SIT terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan KM ini berjenjang dari TK hingga SMA, seperti TKIT Mu'ad bin Jabal, SDIT Lukman Al-Hakim, SMP IT Abu Bakar, dan SMA IT Abu Bakar dengan jumlah 12 unit sekolah yang berpencar di kawasan DIY dan kedepannya mungkin akan semakin bertambah jumlahnya. Nah, dengan banyaknya unit sekolah dan siswa-siswanya, peredaran uang yang ada di sekolah ini cukup besar, sehingga dibutuhkan pengelolaan dengan sistem yang jelas dan berimplikasi pada kesejahteraan seluruh stakeholder dari lembaga tersebut. Nah, kebutuhan tersebut kemudian terrealisasi pada tahun 2002, yaitu dengan dibentuknya Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Badan Hukum Koperasi yang mengelola seluruh transaksi keuangan dari sirkulasi dana di sekolah tersebut, seperti uang sumbangan pendidikan pembinaan pendidikan atau uang SPP, infak pembangunan, tabungan siswa, dan lain sebagainya. Oh iya, BMT BRS ini berbadan hukum koperasi, maka tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Dan untuk menjadi anggota tentunya ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum nantinya ditentukan oleh pengelola apakah berhak menjadi anggota atau tidak. Mengapa demikian? Karena anggota dari KSPPSDMT PRS ini memiliki hak suara untuk menyampaikan usul atau pendapat yang dapat mengubah kebijakan BRS, sehingga tidak semua dapat menjadi anggota. Untuk nasabah lain yang bukan anggota tetapi ingin menabung atau mengajukan pembiayaan di sini dapat mencari calon anggota saja. Ini merupakan visi, misi, tujuan, dan moto dari BMT BRS. Nah, untuk produk-produk yang ada di BMT BRS ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu produk simpanan atau fungsi penghimpunan dana, dan juga produk pembiayaan atau fungsi penyaluran dana. Untuk produk simpanan atau penghimpunan dana ini terbagi menjadi dua jenis produk, yaitu simpanan wadiah atau titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan juga simpanan mudharabah atau simpanan berjangka dalam bentuk deposito. Nah, selanjutnya adalah
produk pembiayaan atau penyaluran dana, di mana ini dibagi menjadi beberapa jenis produk. Yang pertama yaitu Murabah Center. Ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT-BRS maupun calon anggota dengan sistem jual beli. Dalam produk ini, barang yang biasa diperjualbelikan adalah barang kendaraan bermotor dan juga barang elektronik seperti kulkas, TV, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Gria BRS. Ini merupakan pembiayaan khusus yang diperuntukkan kepada anggota atau calon anggota untuk kepentingan pembangunan bangunan baru atau renovasi tempat tinggal. Akad yang digunakan adalah akad murabaha dengan barang yang diperjualbelikan yaitu material seperti batu bata, genteng, cat, pasir, dan lain sebagainya. Selain itu, anggota maupun calon anggota juga dapat menggunakan akad istisna, yaitu dengan memesan terlebih dahulu kepada BMT BRS. Namun, akad istisna ini jarang digunakan. Kemudian ada Kampung BRS. Ini merupakan pembiayaan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat perdesaan yang menjadi basis mitra dari BMT BRS melalui pinjaman lunak, program kemitraan, capacity building, dan juga pemunculan produk icon. Selanjutnya ada BRS Peduli, di mana ini merupakan program pengelolaan dana siswa. Lalu ada juga biaya studi BRS. Ini merupakan pembiayaan sekolah atau UKT dengan skema ijaroh. Jadi nasabah baik anggota maupun calon anggota dapat memberikan ujroh kepada BMT BRS sesuai dengan kesepakatan. Lalu BMT BRS ini dapat membayarkan uang sekolah atau UKT-nya ini secara langsung atau dapat juga melalui nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Lalu selanjutnya ada BRS Agent. Nah, di sini BMT BRS ini akan menjadi penghubung dana intermediary antara bank syariah dengan nasabah BMT apabila anggota atau calon anggota ini akan melakukan pembiayaan ke BMT dengan jumlah yang cukup besar, sedangkan BMT tidak mampu memberikan pembiayaan tersebut. Nah, lalu banyak lagi jenis produk yang lainnya. Nah, kalau ini adalah layanan-layanan yang ditawarkan oleh BMT BRS, baik yang tadi sudah disebutkan maupun belum. Ini disusun dengan kalimat yang lebih memudahkan masyarakat umum untuk membacanya. Wah, menarik sekali, Kak. Terus, Kak, kalau aku sebagai siswa mau nabung, berarti aku cocoknya pakai produk yang mana nih, Kak? Nah, jadi rekening tabungan di BMT BRS yang banyak digunakan oleh anggota, termasuk untuk berbagai urusan di bidang pendidikan, adalah rekening wadiah, di mana produknya ini nantinya secara khusus disebut dengan School BRS. Jadi, seperti yang kita tahu, simpanan wadiah sendiri merupakan produk simpanan murni atau tabungan dengan sistem titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, untuk rekening School BRS biasanya digunakan untuk pengelolaan dana sekolah, tabungan siswa, tabungan guru, tabungan penampung transfer yang berasal dari orang tua siswa untuk uang saku siswa yang berasrama dan juga lain-lain sebagainya. Nah, namun tidak hanya digunakan oleh siswa, guru, dan orang tua saja. Produk ini juga dapat digunakan oleh anggota lain yang sifatnya dari kalangan umum. Nah, kalau ini adalah salah satu contoh dari neraca KJKS BMT Bangun Rakyat Sejahtera pada akhir April 2020. Jadi di sini ada dalam aktiva ini ada simpanan bank. Jadi meskipun BMT ini juga menerima himpunan dana dari masyarakat, dari anggota maupun calon anggota, namun tetap saja dia harus menyimpan kas yang dimilikinya di
bank-bank yang lain. Di sini terdapat banyak bank untuk mereka ini menyimpan kasnya. Dan selain bank, ini juga ada di BMT lain. Jadi penghimpunan dana yang dilakukan baik dari sekolah maupun dari anggota secara umum, nantinya pada akhirnya akan juga disimpan ke bank maupun ke BMT lain. Oh, begitu. Mayu jadi penasaran nih, Kak. Gimana sih mekanisme kerja dari BMT BRS ini? Nah, jadi begini Mayu. Seperti namanya, Baitul Mal wa Tamwil. Jadi BMT ini menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai penghimpun dana dan juga penyalur dana. Nah, ini cocok kan seperti yang jenis produk yang tadi kakak udah sampaikan, ada produk penghimpunan dana atau funding dan juga penyaluran dana atau lending. Nah, untuk BMT BRS ini, karena pangsa pasarnya adalah sekolah, maka penghimpunan dananya 80% berasal dari setoran sekolah yang dapat berupa uang sekolah, SPP, uang lembaga, simpanan tabungan guru, dana sosial sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, dana ini dapat disetorkan secara langsung oleh anggota maupun melalui bendahara sekolah. Selain itu, penghimpunan dana juga dapat berasal dari anggota atau pemodal dari kalangan masyarakat umum. Nah, setelah mekanisme penghimpunan dana ini terlaksana, ada mekanisme penyaluran dana. Untuk penyaluran dananya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan pembiayaan profit dan juga pembiayaan kebajikan. Maksud dari pembiayaan profit di sini adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang bersifat komersial, sehingga BMT BRS ini dapat menetapkan markup, ujroh, ataupun mendapatkan bagi hasil dari produk-produk yang ditawarkannya. Pembiayaan ini dapat bersifat internal dan eksternal yang dilihat dari pihak yang ingin mengajukan pembiayaan. Apabila pihak yang mengajukan merupakan anggota atau pemodal maupun pengelola atau karyawan sendiri, maka tergolong sebagai pihak internal. Sedang apabila yang mengajukan adalah masyarakat umum, yang di sini disebut calon anggota, maka termasuk dengan pembiayaan eksternal. Nah, jika BMT BRS telah mendapatkan bagi hasil dari produknya tersebut, atau ujroh, atau hasil dari markup-nya itu, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk gaji pengelola, untuk operasional BRS, bagi hasil penabung, ataupun juga untuk pembagian SHU, di mana pembagian SHU-nya ini nanti dananya dialokasikan untuk pemodal maupun dana pendidikan dan juga dana sosial. Wah, begitu ternyata. Lalu Kak, biasanya kan BMT itu bisa ya untuk pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya non-profit, seperti Ziswaf. Nah, itu gimana tuh Kak? Benar sekali Mayu. Jadi di BMT BRS ini, dana yang terhimpun dapat disalurkan sebagai dana zakat, infak, maupun sedekah. Dan ini nantinya masuk ke dalam pembiayaan kebajikan atau pembiayaan sosial. Nah, kegiatan dari pengelolaan dana Ziswaf ini dapat berupa santunan-santunan seperti santunan anak yatim, lalu santunan hari kurban, dan juga lain sebagainya. Lalu dapat juga berupa sedekah rutin. Biasanya ya, seperti setiap hari Jumat ini di BMT BRS mengadakan kegiatan Jumat Berkah dengan berbagi nasi ke para pedagang yang ada di pinggir jalan maupun juga lain sebagainya. Wah, menarik. Oh iya Kak, gimana sih perbedaan tata kelola BMT sebagai lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan yang konvensional itu? Oke, menarik nih. Jadi sebelumnya kita lihat dulu yuk struktur organisasi dari BMT BRS itu.
Nah, kalau diperhatikan ada satu posisi yang mungkin berbeda dengan lembaga keuangan konvensional atau koperasi konvensional, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DPS ini dalam kelembagaan BMT menjadi satu persyaratan yang mutlak ada, karena keberadaannya akan menjamin penerapan konsepsi syariah dari BMT. DPS ini memiliki peran utama untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produk lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Berkaitan dengan lembaga yang sedang kita bahas, yaitu BMT-BRS. Nah, BMT-BRS ini memiliki 3 orang DPS. Jadi 2 DPS lama seperti yang ada di struktur organisasi dan ada 1 DPS baru yang diangkat belum lama ini. Apabila ditinjau secara aturan, para DPS tersebut seharusnya rutin mengawasi BMT-BRS. Namun berangkat dari asas kekeluargaan DPS dan pembuktian bahwa produk dan aktivitas keseharian dari BMT-BRS ini telah berjalan sesuai dengan koridor syariah, maka DPS ini tidak secara rutin datang ke lokasi untuk melakukan pengawasan. Nah, dengan adanya penambahan jumlah anggota DPS, diharapkan DPS ini dapat lebih rutin lagi mengawasi konsistensi dan implementasi pada BMT-BRS, implementasi syariah. Nah, selain di DPS, BMT-BRS ini juga sebenarnya memiliki 3 auditor internal. Lembaga ini telah rutin diaudit secara eksternal maupun secara internal setiap tahunnya sebelum diadakan rapat anggota tahunan atau RAT. Nah, audit ini dilaksanakan karena BMT-BRS menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ukhuwah, keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Wah, insightful sekali, Kak. Mayu jadi belajar banyak hal hari ini tentang BMT sekolahku tadi. Jadi, kalau aku boleh simpulkan, berdasarkan penjelasan dari Kak Azida tadi, ada 2 kesimpulan. Yang pertama, produk-produk yang dimiliki oleh BMT-BRS ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan BMT lainnya. Hanya saja yang menjadi istimewa ini adalah sebagian besar dana yang dihimpun berasal dari dana pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di naungan Konsorsium Yayasan Mulia. Lalu yang kedua, mengingat bahwa BMT-BRS ini merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro syariah, maka diperlukan tata kelola secara syariah dengan baik. Di BMT-BRS telah memiliki DPS jumlah 3 orang dan berfungsi cukup baik dan telah rutin dilakukan audit, baik audit eksternal maupun audit internal. Sehingga secara garis besar tata kelola dari BMT-BRS ini dapat dinilai cukup baik. Nah, cukup sampai sini ya pembahasannya. Terima kasih banyak Kak Azida. Iya, terima kasih kembali untuk Mayu dan juga teman-teman lainnya yang ada di sini. Kakak pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum, dadah.